Jepang kembali dikejutkan oleh sebuah tren budaya yang datang dari Asia Tenggara. Kali ini bukan soal teknologi atau kuliner, melainkan gaya hidup santai khas orang Indonesia yang justru mengubah cara warga Jepang menikmati waktu libur mereka. Hobi memancing yang selama ini identik dengan aktivitas tradisional kini menjadi tren baru di kalangan warga Jepang setelah mereka melihat bagaimana orang Indonesia menikmati waktu luang dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Fenomena ini bermula dari viralnya konten media sosial yang menampilkan warga Indonesia di Jepang, baik pekerja migran maupun pelajar yang menghabiskan akhir pekan mereka dengan memancing di sungai dan danau. Mereka terlihat santai, tertawa bersama teman, memasak hasil tangkapan di pinggir sungai dan menikmati suasana alam tanpa tekanan. Gaya hidup ini menarik perhatian warga Jepang yang selama ini dikenal dengan budaya kerja keras dan minim waktu libur. Tak disangka, tren ini kemudian diikuti oleh warga lokal Jepang. Banyak keluarga Jepang mulai datang ke sungai-sungai kecil, membawa alat pancing, tikar, dan bekal makan siang. Mereka meniru gaya orang Indonesia yang menikmati hidup dengan sederhana tanpa perlu hiburan mahal. Dampaknya pun ternyata sangat besar. Populasi ikan air tawar di beberapa wilayah Jepang yang sebelumnya dilaporkan meningkat secara berlebihan karena minimnya aktivitas penangkapan ikan oleh warga lokal. Sungai-sungai menjadi terlalu padat ikan sehingga ekosistem air terganggu dan aliran sungai di beberapa titik melambat akibat pertumbuhan vegetasi air yang tak terkendali. Dengan meningkatnya aktivitas memancing, populasi ikan mulai kembali seimbang dan aliran sungai perlahan menjadi lebih lancar. Para ahli lingkungan Jepang bahkan menyebut tren ini sebagai solusi sosial yang tidak terduga. Aktivitas memancing tidak hanya menyehatkan mental masyarakat, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Beberapa komunitas lingkungan di Jepang kini mulai bekerja sama dengan komunitas Indonesia untuk mengadakan acara memancing bersama sekaligus kampanye kebersihan sungai. Media Jepang pun ramai memberitakan fenomena ini. Mereka menyebut bahwa orang Indonesia tidak hanya membawa tenaga kerja dan budaya kuliner, tetapi juga membawa filosofi hidup, menikmati waktu, menghargai alam, dan membangun kebersamaan. Fenomena ini dianggap sebagai salah satu bentuk soft power baru Indonesia di Jepang. Tanpa diplomasi formal atau teknologi canggih, gaya hidup sederhana justru mampu mengubah kebiasaan masyarakat negara maju. Jepang yang dikenal disiplin dan sibuk kini mulai belajar berhenti sejenak, menikmati alam dan merasakan kebahagiaan sederhana seperti yang ditunjukkan oleh orang Indonesia. Para pengamat budaya menyebut bahwa ini adalah bukti bahwa pengaruh suatu bangsa tidak selalu datang dari ekonomi atau teknologi, tetapi juga dari cara hidup dan nilai-nilai sosial. Dan siapa sangka, dari sekedar memancing di hari libur, orang Indonesia kini menjadi inspirasi bagi gaya hidup baru di Jepang. Sungai kembali mengalir lebih hidup, masyarakat menjadi lebih bahagia, dan hubungan antar budaya pun semakin erat. Sebuah pengaruh sederhana, namun berdampak besar bagi kehidupan modern di negeri Sakura. Banyak kegiatan warga Indonesia di Jepang yang menghidupkan kehidupan sosial orang lokal Jepang. Kehadiran warga Indonesia di Jepang kini tidak hanya dikenal sebagai tenaga kerja dan pelajar internasional, tetapi juga sebagai pembawa warna baru dalam kehidupan sosial masyarakat lokal Jepang. Di tengah budaya Jepang yang dikenal disiplin, tertib, dan cenderung individualistis, gaya hidup orang Indonesia yang hangat, ramah, dan penuh kebersamaan justru menjadi pengaruh sosial yang tak terduga. Fenomena ini mulai terlihat di berbagai kota di Jepang, terutama di daerah industri dan kota kecil yang banyak dihuni pekerja migran dari Indonesia.
Salah satu kegiatan yang paling populer adalah acara gotong royong bersama. Banyak warga Jepang yang sebelumnya jarang berinteraksi dengan tetangga kini mulai datang, duduk bersama dan berbincang santai. Fenomena ini sebagai kebangkitan kembali interaksi sosial di lingkungan permukiman. Aktivitas-aktivitas ini menarik perhatian warga lokal Jepang yang penasaran dengan budaya kebersamaan khas Indonesia. Banyak warga Jepang mengaku baru pertama kali punya teman dekat dari luar negeri setelah ikut kegiatan komunitas Indonesia. Anak-anak muda Jepang yang awalnya jarang bersosialisasi kini mulai ikut bermain bersama. Dari sekedar olahraga, kegiatan ini berkembang menjadi pertemanan lintas budaya. Indonesiaの若い人たちに何かアドバイスありますか？やっぱり農業は本当に日本だけの問題だと思ってましたけども、世界で本当に若い人、カンデディ言って、カンデディって。カンディカンデディは私のゴブルノーですね。若い人たちにあの人はもっとアドバイスするから、日本人からアドバイスしてください。はい、本当農業ですね、盛り上げていけたらなと思うので、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。Budaya gotong royong menjadi perhatian besar. Warga Indonesia sering mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, asrama, apartemen, dan tempat ibadah. Bagi warga Jepang, konsep kerja bakti bersama secara sukarela di luar aturan resmi pemerintah terasa unik dan menyentuh. Karena menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, kegiatan keagamaan dan budaya pun turut menghidupkan suasana sosial. Banyak warga Jepang yang merasa terinspirasi oleh suasana hangat dan penuh kegembiraan yang jarang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Para sosiolog Jepang bahkan menyebut bahwa kehadiran warga Indonesia membawa efek psikologis positif bagi masyarakat lokal. Yeah, you know this ain't the old